Kepengurusan PSSI baru yang diketuai Erick Thohir datangi Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan diri. Cuaca buruk, evakuasi pendaratan darurat helikopter rombongan Kapolda Jambi masih belum berbuah hasil. Bupati Memberamo Tengah, Riki Hampagawak, tiba di Gedung Merah Putih setelah ditangkap di AB Pura, Kota Jayapura. Halo pemirsa, dosen Universitas Islam Indonesia. Pemirsa, dosen Universitas Islam Indonesia Ahmad Munasir yang hilang usai kunjungan ke Norwegia terdeteksi di Amerika Serikat. MNC News Now akan melengkapi informasi Anda bersama saya, Anggi Pasaribu. Pemirsa, kepengurusan PSSI yang baru mendatangi Presiden Joko Widodo untuk memperkenalkan diri. Ketua Umum PSSI terpilih Erick Thohir memimpin rombongan ke istana. Dalam pertemuan yang digelar di Istana Merdeka ini, Presiden Jokowi mengucapkan selamat atas kepengurusan PSSI yang diketuai oleh Erick Thohir. Kedatangan Erick Thohir didampingi Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali dan Ratu Tisha Destria. Juga turut hadir para komite eksekutif terpilih. Dalam pertemuan ini, Presiden Jokowi menitipkan pembenahan persepak bolaan Indonesia, terutama cetak biru jangka pendek dan jangka menengah. Sangat peduli kepada sepak bola nasional. Dan tentu secara posisi beliau di pemerintahan, beliau tadi memberikan masukan-masukan kepada kami bahwa bagaimana pemerintah siap mendukung transformasi sepak bola Indonesia. Adapun dari pemerintah sendiri melihat pemerintah siap membackup PSSI dalam membangun training camp yang dibutuhkan oleh tentu tim nasional kita. Infrastruktur lainnya seperti lapangan-lapangan pertandingan yang memang akan dipakai untuk kejuaraan-kejuaraan internasional. Pemerintah juga mendukung terutama bagaimana perizinan bila memungkinkan dan harus dipastikan bahwa sudah keluar seluruhnya 3 bulan sebelum musim kompetisi. Ini tentu bagian yang luar biasa yang selama ini menjadi kendala. Dan pemerintah juga mendukung, tadi disampaikan melalui Kapolri, tidak hanya perizinan tetapi juga bagian perbaikan daripada tentu sistem pengaturan skor, di mana Kapolri sendiri kemarin sudah menyampaikan sudah membuat satgas daripada mafia. Pemirsa, Wakil Ketua Umum PSSI Zainuddin Amali menjawab rumor terkait wacana mundur dari jabatan Menteri Pemuda dan Olahraga. Amali mengaku sudah mengantongi izin dari Presiden untuk fokus mengurus sepak bola yang dipimpin oleh Erick Thohir. Saya secara pribadi sudah melapor kepada Pak Presiden dan tentu juga beliau sudah mengetahui tentang saya terpilih sebagai salah satu Wakil Ketua Umum PSSI dan beliau menyerahkan kepada saya karena saya menyampaikan kepada teman-teman saya harus memilih. Dan saya sampaikan kepada Pak Presiden, Bapak, saya akan fokus dan konsentrasi mengurus sepak bola, menjadi pengurus PSSI. Dan itu dipahami oleh beliau, dan beliau menyampaikan kepada saya diizinkan untuk konsentrasi dan fokus kepada sepak bola. Sebelumnya pemirsa, usai pertemuan dengan PSSI, Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo menegaskan akan mendukung program pengurus PSSI yang ingin memberantas mafia sepak bola. Polri pun telah mempersiapkan Satgas Anti Mafia Bola guna mengawal kebijakan Ketua Umum PSSI. Satgas Anti Mafia Bola akan mengawal penyelenggaraan sepak bola nasional dari Liga 1 hingga Liga 3.
Kapolri berharap dukungan kepolisian dalam upaya pembentukan Satgas Mafia Bola berdampak kepada sepak bola yang adil, sehingga ke depan dapat menghasilkan klub dan atlet yang membanggakan dan membawa harum nama Indonesia. Kami Polri siap mendukung penuh dan kami telah mempersiapkan Satgas anti mafia bola untuk mengawal kebijakan ini sehingga ke depan dalam upaya pembentukan sepak bola yang fair dalam rangka kita bisa mendapatkan atlet-atlet yang betul-betul bisa dipersiapkan untuk menghadapi kejuaraan-kejuaraan baik di tingkat nasional maupun internasional. Sudah waktunya kita PSSI memberikan kartu merah kepada mafia bola. Ini sebuah hal yang sudah berlarut-larut, yang sudah menjadi benalu dan membuat kita semua malu. Karena tidak hanya terjadi di pertandingan liga, tetapi pun pernah terjadi di pertandingan tim nasional kita. Selain mendukung pemberantasan permainan skor, Kapolri juga mendorong dan mendukung pelaksanaan sepak bola Indonesia sesuai dengan standar FIFA. Ya, pemirsa, kepengurusan baru PSSI mengumumkan sejumlah terobosan untuk membenahi sepak bola nasional. Mulai dari urusan supporter hingga mafia pengaturan skor. Bahkan Menpora Zainuddin Amali yang sekarang duduk sebagai Wakil Ketua Umum PSSI memberi sinyal akan fokus mengurusi olahraga setelah mendapat izin dari Presiden Joko Widodo. Bagaimana kans PSSI ke depan dengan sejumlah terobosannya? Kami akan membahasnya dengan Ketua Umum PSSI 2003-2011 Nurdin Halid dan juga pengamat sepak bola Ma'ruf El-Rumi. Selamat sore Pak Nurdin Halid. Selamat sore Anggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat sore Pak Ma'ruf El-Rumi. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik, terima kasih Bapak-Bapak sudah hadir di MNC News Now sore hari ini. Ke Pak Nurdin Halid dulu yang terbaru, Menpora angkat suara. Katanya sudah mendapatkan izin dari Presiden Jokowi untuk fokus mengurus sepak bola. Tanggapannya gimana nih Pak? Awalnya saya termasuk orang yang heran, kaget, dan fenomenal sekali ketika seorang Menpora mencalonkan diri sebagai Wakil Ketua Umum. Ya. So, Menteri Pemuda Olahraga itu adalah bapaknya seluruh cabang olahraga. Betul. Sangat aneh ketika dia mencalonkan jadi Wakil Ketua Umum. Nah, statement hari ini saya mengikuti, mestinya beliau secara tidak usah bahasa kiasan ya. Ya. Mestinya terus terang saja bahwa Presiden sudah setuju fokus mengurus sepak bola bersama Pak Erik dan Tisa dan seluruh Esko, maka saya menyatakan mundur dari Menpora. Itu publik sehingga tidak bertanya-tanya lagi, dan itu saya beri apresiasi karena saya mengatakan bahwa tadinya saya bukan keberatan, tembak saya sesuatu yang unik sekali di negeri ini seorang Menpora. Kalau menteri lain jadi wakil ketua presiden tidak masalah itu. Tapi kalau Menpora itu kan konflik of interest itu ya. sangat-sangat kental sekali. Nah, kalau beliau fokus kemudian meninggalkan Menpora, dan menurut saya kalau statement tadi sebetulnya sudah mundur itu, Nah, itu saya beri apresiasi kepada Pak Amali sebagai sahabat teman saya untuk betul-betul bersama Pak Erik, Tisa dan seluruh Esko untuk membangun sepak bola Indonesia lebih baik dari hari ini. Hanya saja kurang outspoken begitu, kurang terus terang atau apa adanya aja begitu ya Pak. Lebih lebih maknanya mestinya lebih terus terang dikiasan, saja ya. bahwa saya telah mendapat izin dari Bapak Presiden. Oleh sebab itu saya fokus oleh karena mengundurkan itu diri. saya mengundurkan diri. Saya Baik. akan mulai besok saya akan mengurus sepak bola, tidak lagi mengurus Menpora. Sehingga Bapak Presiden juga tidak terbebani. Presiden sudah langsung mencari penggantinya secepatnya karena hari ini kesibukan Menpora itu luar biasa dalam membenahi kepemudaan, membangun olahraga, apalagi kita menghadapi Piala Dunia Under 20 ya, dan juga kita mempersiapkan SEA Games. Ya. Jadi udah harus fokus di situ nantinya. Pak Ma'ruf El-Rumi, tanggapannya nih Pak, bahwa Menpora hari ini sudah menyampaikan bahwa Presiden Jokowi memberikan restu begitu untuk fokus kepada sepak bola, dan bahkan saya sempat baca bahwa informasinya Presiden tidak keberatan kalau Menteri menjabat juga sebagai pengurus PSSI. Silakan tanggapannya Pak Ma'ruf. Iya, statement awal Presiden Jokowi mengatakan memang tidak keberatan kalau menteri memegang jabatan di organisasi olahraga, karena sebelumnya kan juga ada beberapa menteri yang juga sudah
menjabat menjadi ketua umum di beberapa cabang olahraga. Yang menarik memang adalah ketika wakil ketua umum yaitu Pak Zainuddin Amali mengundurkan diri sebagai menteri, sementara ketua umumnya adalah juga menteri juga. Ini kan juga menjadi pertanyaan yang unik. Siapa yang fokus sebenarnya? Apakah kemudian Pak Erick tidak fokus dan kemudian Pak Zainuddin Amali yang lebih difokuskan untuk mengurus sepak bola? Tapi bahwa menurut saya ini menjadi salah satu sinyal yang bagus untuk sesuatu, terutama dari sisi ketatanegaraan, kemudian dari sistem organisasi kita. Karena agak sulit memang ketika membayangkan misalnya satu sisi nanti Pak Menpora menerima sebagai pengurus PSSI, satu sisi diterima sebagai pengurus PSSI. Jadi saya pikir ini sebuah langkah yang sangat positif. Dan kalau terkait dengan apakah itu memang sudah resmi mengundurkan diri, sinyalnya iya bahwa sudah resmi mengundurkan diri, hanya memang keputusan itu tetap ada di tangan Presiden, karena tadi juga dari Setcap saatnya juga sudah memberikan tanda bahwa kemungkinan akan ada pergantian, sementara Ketua Umum Golkar tadi juga sudah sempat ditanya terkait dengan kemungkinan untuk pergantian posisi dari Menteri Pemuda dan Olahraga, karena kebetulan Pak Menpora ini kan wakil dari Golkar ya, jadi mungkin pasti akan dikomunikasikan dengan Golkar terlebih dahulu siapa penggantinya dan siapa yang menempati posisi di Kemenpora. Ya, kalau dari Pak Nurdin sendiri nih Pak, seandainya Menpora mengundurkan diri, kalau dari Golkar sendiri udah ada nama pengganti belum Pak? Tidak otomatis ya, tidak otomatis bahwa harus dari Golkar, tapi jatah Golkar itu 3 menteri atau 4 menteri itu adalah komitmen kesepakatan dengan Bapak Presiden. Itu bagian daripada kesepakatan koalisi. Tapi tentu saya mengharapkan sebaiknya karena menterinya dari Golkar, sebaiknya penggantinya juga dari Golkar. Dari Golkar. Tapi penggantinya tentu yang di Golkar banyak kader yang potensial, sumber daya manusia yang mumpuni untuk mengurus olahraga. Itu banyak sekali, apalagi mengurus kepemudaan. Nah, kebetulan ini bergabung. Oleh karena itu maka sebaiknya Pak Amali itu secepatnya menentukan sikap secara resmi kepada Bapak Presiden. Karena tadi kan baru lisan, pertemuan itu baru lisan, nah perlu tertulis. Nah, saran saya adalah secepatnya kalau perlu hari ini sudah menyampaikan pengunduran dirinya kepada Bapak Presiden sehingga beliau benar-benar bisa fokus bersama Pak Erick. Kalau saya Pak Erick tidak perlu mundur. Sebetulnya sekalipun dalam undang-undang itu dalam keluargaan memang ada larangan pejabat menjadi ketua umum cabang olahraga. Tapi justru menurut saya undang-undangnya yang harus direvisi. Kenapa? Karena kita butuh pejabat sebetulnya. Kita butuh pejabat untuk memimpin olahraga. Di zaman Orde Baru kan olahraga kita kita beberapa kali juara umum SEA Games itu karena banyak pejabat yang punya atensi terhadap pembangunan olahraga di Indonesia. Apalagi ketika kita berkaca dari pengalaman dari kasus yang terakhir Kanjuruhan, memang sepertinya perlu ada campur tangan atau atensi lebih dari pemerintah begitu. Ya, jadi kemajuan sepak bola kita terus terang ketika saya menjadi ketua umum, bukan salah satu, ada 2 hal yang sangat mendasar yang agak susah ditangani oleh PSSI. Itu yang pertama infrastruktur. Untuk membangun tim yang kuat, makanya waktu itu saya mencanangkan visi 2020 di tahun 2004, mencanangkan visi 2020 PSSI itu adalah industri bola menuju pentas dunia. Nah, industri bola akan bisa tercipta ketika kita mempunyai kompetisi yang bersifat profesional. Dan itulah kemudian saya menghadirkan Badan Liga Indonesia yang mengelola daripada liga profesional. Dan alhamdulillah tahun 2005 saya canangkan itu dan bergerak tahun 2007 kita sudah mendapatkan sebuah prestasi yang luar biasa. Kita ranking 1 di ASEAN loh. Kompetisi kita. Ranking 5 di Asia. Boleh dicek track record itu sehingga kemudian AFC menerima kita menjadi tuan rumah. Menunjuk kita menjadi tuan rumah daripada Piala Asia untuk pertama kalinya sejak PSSI lahir di tahun 1930. Itu pertama kali. Itu karena ada prestasi kita dalam membangun industri bola melalui kompetisi yang bersifat profesional. Yang kedua yang paling mendasar untuk membangun tim nasional yang kuat itu kita belum bisa seperti di Eropa, ya. Mereka berkumpul 2 minggu, 1 bulan mereka sudah jadi. Karena memang mereka pemain sudah jadi, kita belum. Ya, kita di klub masih dilatih yang seperti di tim nasional pun dilatih. Harusnya tim nasional bukan lagi dilatih dalam hal fisik, skill, tapi sudah dilatih strategi. Nah, kalau di luar kan begitu, hanya melatih strategi ketika berkompetisi nasional. Nah, kalau kita melatih mulai dari fisiknya lagi, untuk mencapai stamina yang diinginkan oleh pelatih, kemudian skillnya dan sebagainya. Nah, oleh karena itu maka 2 hal kalau Pak Erick ingin berhasil, 2 hal yang harus dilakukan. Yaitu yang pertama adalah infrastruktur dasar. Jadi perbanyaklah lapangan-lapangan bola bertaraf internasional, bukan stadion, lapangan. Yang membuat anak kita umur 6 tahun, 12 tahun,
14 tahun, 16 tahun bisa bermain bola di mana saja karena ada lapangan yang memadai. Kemudian tim nasional kita harus punya base camp yang lengkap yang bisa menciptakan daripada tim nasional yang tangguh. Sekarang misalnya tim nasional kita kalau hendak berlatih itu sewa lapangan di mana, kalau ingin berenang kolam renangnya di mana, mau treadmill misalnya di mana, laboratorium seperti sport science kita tidak punya. Itu oleh karena itu maka infrastruktur ini harus betul-betul mumpung ada impres ya, mumpung ada impres bisa digunakan. Nah, tidak cukup dengan hanya base camp nasional. Juga klub-klub untuk profesional itu harus juga punya base camp ya. Harus punya infrastruktur yang memadai untuk membangun sebuah tim klub yang profesional, yang kuat, sehingga nanti di tim nasional itu tinggal meramu strategi yang menghadapi suatu event pertandingan. Oke, Pak Ma'ruf, apakah Anda cukup sepakat ketika fokus dari Pak Erick Thohir sebagai Ketua PSSI yang baru ini kepada infrastrukturnya, sementara kita sama-sama sudah melihat dan kita juga sudah sama-sama tahu bagaimana permasalahan soal sepak bola ini mengakar kepada mafia bola, katakanlah, atau ada prioritas agenda yang lain, Pak Ma'ruf? Iya, sebenarnya memang banyak persoalan yang meliputi sepak bola Indonesia ya, dari mulai zaman Pak Nurdin Halid sampai sekarang hampir selalu itu yang berulang kasusnya atau kemudian isunya. Pertama soal infrastruktur, kedua soal pengaturan skor, ketiga soal kompetisi, keempat soal pembinaan usia dini. Tapi kalau kita lihat bagaimana kemudian rapat maraton yang dilakukan oleh Ketua Umum PSSI yang baru, terutama di minggu kemarin, bagaimana dia mengatakan pertama bahwa akan ada komite infrastruktur. Ini komite yang kemudian bertugas bagaimana caranya bisa membuat atau kemudian bisa menyediakan fasilitas latihan untuk timnas Indonesia. Bahkan secara garis besar sempat dikatakan bagaimana di tahun 2024 nanti setidaknya sudah ada 4 lapangan yang bisa digunakan untuk TC Timnas Indonesia. Yang pertama, yang kedua di hari Minggu kita lihat juga bagaimana langkah dari Ketua Umum bersama dengan jajaran pengurus untuk bertemu dengan Kapolri ya, dan kemudian ada komitmen bersama, kerjasama bersama bagaimana cara memberantas mafia sepak bola. Bahkan kemudian Ketua Umum juga mengatakan akan memberikan kartu merah terhadap pelaku dari pengaturan skor di sepak bola Indonesia. Saya pikir ini menjadi langkah yang sangat positif, langkahnya cukup baik dan menunjukkan bagaimana gerak cepat yang dilakukan karena dalam 3 hari atau 4 hari pasca terpilih sebagai Ketua Umum langsung sudah maraton. Menggelar rapat dengan komite eksekutif, menggelar rapat dengan Kapolri, kemudian bertemu dengan Presiden. Saya pikir ini sebuah langkah yang cepat. Tetapi menurut saya yang paling penting kembali adalah bahwa kita semua sudah tahu masalahnya, tapi kemudian kita tahu teori perbaikannya, tapi yang menjadi problem adalah bagaimana cara melakukannya. Ini sudah lama, kita semuanya tahu masalahnya, tapi bagaimana cara melakukan itu yang menjadi masalah. Entah kita tidak tahu bagaimana cara melakukannya, artinya bahwa kita tidak tahu bagaimana memulainya. Yang kedua, atau entah kita tidak punya amunisi untuk melakukannya. Saya pikir ini problem yang memang sampai sekarang tidak terjawab. Pak Nurdin pasti tahu problem sepak bola Indonesia, pasti tahu. Tapi kan kenapa tidak bisa melakukan atau belum maksimal melakukannya? Atau ketika di eranya Pak Iwan Bule juga pasti tahu problemnya. Tapi bagaimana memulainya, bagaimana melakukannya, kok tidak bisa? Atau belum maksimal? Itu kan menurut saya problemnya adalah komitmen dari para pengurus yang sekarang ada di PSSI untuk berani melakukan hal besar, berani melakukan hal yang luar biasa. Bayangkan, ini pengurus federasi kemudian diterima langsung oleh presiden loh dalam waktu yang sangat dekat loh, privilege-nya luar biasa. Bertemu Kapolri demikian mudahnya, melakukan press con, bertemu dengan presiden hanya beberapa hari setelah dilantik. Ini kan sudah ada privilege yang luar biasa. Jadi artinya ada energi besar yang kita harapkan energi ini digunakan untuk bisa menghancurkan semua persoalan yang ada di sepak bola Indonesia. Karena memang dari dulu ya itu problemnya. Tapi kok tidak bisa dilakukan? Kira-kira apa yang menjadi masalah? Dan itu harus ditemukan oleh Pak Erick Thohir bersama dengan jajarannya. Baik, kira-kira Pak Nurdin pada zaman Anda waktu itu apa sih Pak yang jadi masalah? Ini kan sudah jadi rahasia umum begitu, masalah berulang kali mengenai infrastruktur, skor, dan kemudian juga ada pelatihan usia dini yang masih belum terrealisasi. Jadi tadi bagi satu masalah ya soal infrastruktur. Yang kedua adalah perlu menumbuhkan kesadaran yang tinggi dari seluruh stakeholder. Yang saya sampaikan kepada Pak Erick melalui MNC juga bahwa perlu merubah mindset. Ya. Ada mindset daripada fans club, supporter kita, klub itu bahwa timnya harus menang. Harus menang, pokoknya harus menang. Nah kalau pokoknya berarti apa saja menghalalkan segala cara untuk menangkan itu. Dan itu saya alami. Itu. Nah oleh karena itu maka mindset ini harus dirubah. Saya sering mempidatokan dan menyampaikan kepada seluruh stakeholder sepak bola Indonesia bahwa sepak bola tidak identik dengan juara, sepak bola tidak identik dengan kemenangan. Juara dan kemenangan adalah sebuah kebutuhan
Ya kita punya klub, kita punya kesebelasan, tim, fans klub, supporter maupun pemilik klub, manajer pasti dia mau juara. Tapi jangan ini menjadi sebuah kewajiban, beda. Kalau kebutuhan dan kewajiban itu beda. Kewajiban berarti harus. Kalau harus berarti menghalalkan segala cara. Saya menekankan bahwa Inggris juara dunia ketika sepak bolanya belum menjadi industri, 1966. Dan sejak 66 Inggris tidak pernah lagi menjadi juara dunia. Bahkan pernah tidak lolos Piala UEFA. Yang industri bolanya sudah sangat maju, ya sudah industri bola sudah tercipta. Apakah rakyatnya marah terhadap federasinya? Apakah rakyatnya marah terhadap timnya? Tidak. Kenapa? Karena klub-klub di Inggris yang bertarung di Liga Premier League maupun tim nasionalnya itu telah mampu menyajikan tonton yang menarik, yang membuat supporternya, fans klubnya, fans daripada tim nasional Inggris itu terkagung-kagung ketika Inggris bermain gitu, sehingga mereka tidak marah. Kalaupun timnya mereka tetap kagum, mensupport daripada timnya. Itu yang harus dirubah di Indonesia gitu, sehingga ada kesadaran yang tinggi. Saya begini, kemarin kan Pak Iwan Bule itu bintang 3 loh. Ya. Kalau memang ada mafia, kenapa nggak bisa ditangkap? Ini polisi gitu. Zaman saya juga sering dikatakan ada mafia, tapi saya tidak pernah menemukan mafianya. Nah oleh karena itu, saya ingin merubah mindset ketika itu di suatu waktu, kalau tidak salah di tahun 2007, pasca selesai Piala Asia yang begitu fenomenal dan begitu luar biasa, antusias masyarakat Indonesia menonton Piala Asia, saya mengumpulkan manajer klub, owner klub, wasit. Saya kumpulkan mereka itu di Hotel Grand Melia untuk menyatukan visi dan persepsi bahwa membangun sepak bola Indonesia kita harus punya kesadaran yang tinggi, tidak boleh ada yang berbuat di luar daripada rule of the game. Tidak boleh berbuat daripada tidak objektif, tidak disiplin, tidak fair, itu nggak boleh. Nah, mereka kemudian saya bayat pemilik klub, manajer, wasit, dan saya minta ada cross pengawasan. Jadi wasit mengawasi klub, klub mengawasi wasit. Artinya kalau ada wasit yang diajak oleh klub, apakah pemiliknya, apakah manajernya, atau pengurus klubnya untuk memenangkan timnya di luar konteks objektivitas, disiplin, fair play, maka laporkan kepada PSSI, laporkan kepada Komisi Disiplin secepatnya. Begitu pun sebaliknya. Kalau ada manajer klub atau pengurus klub diajak oleh wasitnya untuk memenangkan timnya dengan cara-cara tidak fair, laporkan. Jadi ada cross pengawasan. Kemudian kita bayat mereka di Hotel Kemudian. Ya hasilnya tetap seperti sekarang, sepak bola kita seperti sekarang. Jadi kalau dikatakan ada mafia, nggak tahu mafianya di mana gitu. Ya bayangkan seorang ketua umum bintang 3 dulu Pangkostrat, Pak Edi Darmadi, ya, itu kan Pangkostrat. Itu juga mafianya belum ketemu. Nah, tapi ini adalah suatu langkah maju yang luar biasa karena Kapolri mensupport ya, dan itu turun tangan. Tapi tidak cukup dengan itu. Apa yang dilakukan Pak Erick sekarang adalah memang harus dilakukan seorang ketua umum. Zaman saya juga begitu, cepat kerja 124 jam itu. Nah, ini terobosan sangat bagus, langkah yang sangat positif, tapi tidak cukup. Dua hal itu yang saya sarankan kepada beliau dengan seluruh esko-nya, bahwa di samping Kapolri yang sudah membentuk tim anti mafia sepak bola itu luar biasa, bagus sekali. Tapi itu tadi, tumbuhkan kesadaran daripada seluruh pemilik klub, manajer klub, kemudian wasit, untuk merubah mindset bahwa sepak bola tidak identik dengan juara, sepak bola tidak identik dengan kemenangan, tapi sepak bola identik dengan bagaimana klub menyajikan tontonan permainan yang menarik, yang membuat supporternya berdecak kagum, membuat supporternya bahagia, membuat supporternya mendapatkan sesuatu kesenangan, kebahagiaan dalam stadion, sehingga kalaupun timnya itu tidak akan membuat sesuatu yang bersifat anarkis. Oke, baik. Nanti kita akan melanjutkan kembali perbincangannya Pak Nurdin Halid dan juga Pak Maruf. Kita tahan dulu, kita akan jeda sesaat. Pemirsa, FNC News Now masih akan segera kembali usai jeda. Tetap bersama kami.